Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Masih banyak juga nih ya berita Manchester United, dan kali ini gue akan kasih kabar berita yang ya sebetulnya cukup menggemparkan juga, cukup dijadikan bahan trending topik gitu ya. Yang gue bingung tuh selalu berita-berita kayak gini tuh muncul gitu menjelang pertandingan-pertandingan big match gitu loh. Kan akhir pekan ini, di pekan ke-16 kita akan menghadapi Manchester City, tandang pula lagi kan, yang dimana kita lagi keadaan seperti ini, sudah 2 kali kalah, terus Manchester City dalam proses lagi menanjak lagi. Nah, ini yang menurut gua ada aja yang bisa mengganggu gitu ya, atau yang dapat mengganggu gitu konsentrasi pemain. Sebelumnya pertama gue kasih berita dulu, ini dari Fabrizio Romano ya, yang mengatakan bahwa Manchester United saat ini sedang aktif dalam pembicaraan dengan klub Paraguay Cerro Porteño untuk menggait bek kiri muda, bek kiri Paraguay namanya Diego Leon, berumur 17 tahun, yang dianggap adalah talenta untuk masa depan. Jadi ya Manchester United kan udah berapa kan ambil pemain-pemain umur 16 tahun, 17 tahun kayak kemarin Chidobe Martin, terus juga Seko Kone. Nah, sekarang mereka masih tetap terus mencari ya talenta-talenta di luar Inggris gitu, di luar Manchester atau di luar Inggris. Dan kali ini sih kemungkinan harganya itu sekitar 4 juta dolar ya, mungkin sekitar 3 juta poundan lah ya. Itu akan deal. Harga menurut Transfermarkt sih sekitar 1 juta dolar ya. Nah, ya ini sebetulnya sih sungguh langkah yang bagus ya, meneruskan tradisi-tradisi yang ada. Manchester United memang terkenal dengan mereka selalu mencari talenta-talenta yang bagus gitu ya, talenta-talenta untuk masa depan, talenta yang berbakat. Gue aja selalu bilang, gue selalu berharap ada pemain Indonesia gitu yang dilirik oleh Manchester United. Nah, itu sungguh bagus banget tuh. Oke, jadi ini hal yang udah tradisi sebenarnya Manchester United untuk mencari pemain-pemain muda, talenta-talenta muda yang dilatih di akademi, terus kemudian bisa menjadi pemain profesional, baik secara fisik, mental, teknik, skill gitu ya, standarnya yang tinggi sehingga bisa dimainkan di Manchester United, bisa juga untuk dijual dalam bursa transfer ya, itu yang selalu menjadi tradisi Manchester United. Nah, berita kedua ini baru lagi nih dari si ya Florian Plettenberg ini. Dia ini jurnalis Sky Sports-nya Jerman ya. Ya tadi gue bilang dia sih kadang salah kadang bener beritanya. Ya, yang Mazraoui sama De Ligt dia bener, biasanya berhubungan dengan Jerman sih dia betul gitu. Kayak dulu kalau salah berita pembelian Harry Kane tuh juga dari dia awalnya. Ini yang gue bilang ya nggak tahu nih, dia memberikan berita yang cukup mengejutkan juga gitu ya, bahwa dibilang secara internal Manchester United setuju bahwa separuh lebih dari skuad pemain yang saat ini ya adalah masuk dalam kandidat untuk dijual di winter, musim dingin ini atau Januari, atau di musim panas jika tawaran yang bagus datang. Wah. Jadi si Ruben Amorim diberikan kesempatan untuk merebuild ya, tapi dalam merebuild ini dibutuhkan penjualan yang cepat ya, penjualan yang penting. Nah, saat ini ya pemain-pemain yang dianggap unsellable ya, maksudnya nggak akan dijual lah gitu, nggak akan bisa dijual, yaitu Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Mazraoui, De Ligt, Yoro, dan 2 atau 3 pemain kunci Manchester United. Nah,
Ini agak mengejutkan ya, sangat mengejutkan juga sih sebenarnya. Tapi gue setuju sebenarnya. Kalau memang langkah ini ya, kalau ini berita benar dan langkah ini diambil, gue sangat setuju. Pertanyaannya kan kenapa nggak dari kemarin-kemarin pas masalah Ten Hag? Ya, gue bukan bela Ten Hag, tapi faktanya kan akhirnya memperlihatkan emang pemainnya kok. Ya, ini kan sebenarnya juga bukan permasalahan kualitas saja ya yang dilihat gitu loh. Ya masalah cocok nggak dengan formasi, kualitasnya juga, ataupun mentalnya, ataupun attitude-nya. Itu pasti dilihat gitu. Dan sebenarnya kan gue udah berapa kali bilang juga, termasuk dengan ya para United Identity yang melihat ini, gue selalu bilang kan, lu sebenarnya nggak perlu dengan sebagai ahli bola, dalam kacamata lu sebagai orang awam aja lu sebenarnya udah bisa ngeliat gitu. Mana sih pemain yang nggak sesuai standar? Mana sih pemain yang udah dikasih berbagai macam taktik kok nggak bisa gitu? Nah ini yang menurut gua memang harus dilakukan, dan emang syarat untuk merebuild ya emang harus lo ngebuang semua gitu loh. Tapi dengan syarat juga yang didatengin juga harus punya kualitas, ya bisa menopang juga Ruben Amorim. Kesalahan Ten Hag itu kan udah ketika nggak terlalu, istilahnya gue bilang nggak terlalu radikal sih ngebongkarnya gitu loh. Satu dikit, nambahnya dikit, sulamnya dikit lagi, dan gitu ya. Begitu didatengin pemain baru nggak bisa step up juga. Kayak Anthony, oke lah, Lisandro Martinez musim kedua cedera, Casemiro menurun, Eriksen nggak bisa pertahankan fisiknya lagi gitu. Johnny Evans ya udah tua, ya kan? Mason Mount cedera melulu. Nah itu yang menurut gue yang waktu itu Ten Hag ya dalam situasi yang salah aja gitu. Nah kali ini juga harus ya, kalau memang harus dibuang semua ya, pemain yang baru pun juga harus bisa berkualitas gitu, lebih kualitasnya, mentalnya, ya, tekniknya, kemampuannya. Jadi nggak boleh lagi ada yang improve udah langsung nyetel gitu loh. Terus pertanyaannya, ini akan bilang ada 2 atau 3 player lagi ya. Kalau dibilang Amad Diallo, Maino, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Onana selamat gitu ya, menurut United Identity 3 lagi siapa? Oke, gue nggak 2 lah, 3 lah. Yang menurut gue patut masih dipertahankan atau unsellable, itu yang pertama menurut gue Rasmus Højlund ya. Karena gue pikir dia sebenarnya cocok dengan skemanya Amorim, dan ini pemain juga masih 21 tahun ya. Kita juga beli mahal ya, walaupun itu juga dari zaman Ten Hag. Tapi kalau gue nggak tahu kenapa nggak ada yang pernah ngebahas gitu ya, si Højlund ini udah 2 kali starter, dia udah cetak 3 gol ya. Dan gol-golnya itu dibangun dari proses build up, permainan, bukan karena dia dia individu apa enggak. Bener-bener gol yang dihasilkan dari kolektif bermain. Lo kalau lihat waktu lawan Bodo Glimt dan 1 lawan Nottingham Forest ya, 2 kali starternya 3 gol loh. Cuma nggak ada yang bahas aja, orang ngebahasnya tinggal langsung wah pecat, wah Onana. Nggak tahu gua menyalahkan Onana. Satu itu pertandingan ya memang ada kesalahan dia, cuma kan lu harus sadar kemarin dia banyak menyelamatkan juga loh. Lah sekarang dia bisa 6 clean sheet kok di liga ya. Itu 1. Højlund menurut gua jangan, unsellable, tidak dijual. Terus pemain kedua siapa? Menurut gua sih Manuel Ugarte ya, bukan karena dia baru gitu, tapi Amorim kan sebenarnya itu kan didikannya Amorim sebenarnya kan, dari zaman Sporting Lisbon dan dari zaman dia youth kan. Ya dia udah tahu lah dengan strateginya Amorim, udah tahu lah dengan apa yang apa yang sudah bisa di game plan yang diterapkan, dan pasti dia udah paham gitu. Nah, pemain ketiga siapa? Ya, ini mungkin sedikit pro dan kontra. Menurut gua yang patut dipertahankan itu Garnacho. Gitu loh. Gua tidak pernah bilang Garnacho untuk dijual loh. Pernah nggak gua bilang Garnacho itu dijual? Enggak. Memang tengil gayanya. Memang standarnya kurang, IQ-nya mungkin kurang gitu kali ya, banyak yang bilang. Tapi
gue nggak pernah bilang dia jual, cuman nih anak suruh belajar dulu lagi deh, gitu loh, ya. Ini suruh berlatih lagi dulu deh, mentalnya, fisik, skillnya, visinya, gitu loh, intelijensianya itu kan harusnya bisa lo latih, gitu loh, ya. Mungkin lo kasih dulu, balikin lagi dulu lah ke reserve, gitu loh, atau ke youth, ya. Ya itu mungkin agak sedikit berbeda pendapat ya dengan banyak teman-teman di sini, tapi menurut gua sih dia sebenarnya masih bisa patut dipertahankan. Itu sih 3 player itu. Sisanya ya macam Harry Maguire, mungkin Mason Mount ya cedera melulu gitu, Luke Shaw, terus Joshua Zirkzee mungkin tidak cocok gitu dengan gaya yang ini, dengan gayanya Amorim, gaya permainannya. Terus Anthony ya nggak usah diomongin lah, Anthony, ya Erikson, Donny Evans itu kan udah pasti mau habis kontrak ya. Diogo Dalot, udah tuh semua sell deh. Bruno Fernandes, nah nggak mau, lu mah bisa nilai sendiri. Bruno Fernandes itu udah hampir 5 tahun ya, dia cuma bagus zaman Ole ketika dia dikasih free roll sama zamannya pas kemarin Ruth. Begitu dia dibikinin sistem nggak jalan, ya kan? Walaupun dia pemain yang skillnya di atas rata-rata di antara semua itu, banyak yang ngebela, ya kalau nggak bisa blended atau terintegrasikan ke tim, ya untuk apa gitu loh. Ya kreativitasnya dikurang. Memang kemarin kreativitasnya begitu dia keluar kurang ya, kurang ya. Tapi begitu ada dia di tim pun juga justru membuat tim jadi ini kan drop kan. Oke, nggak ada dia kreativitas berkurang, ada dia tapi banyak error. Ayo, gimana? Ya sama aja, mendingan dijual atau nggak dipakai. Oke, nah itu yang menurut gua harus dilakukan. Cuman kan gua agak, kalimatnya itu kan dibilang ya, dijual di musim dingin dan musim panas jika ada tawaran masuk. Nah permasalahannya, ada tawaran masuk gak? Pemain-pemain Manchester United gajinya udah mahal, gajinya tinggi. Siapa klub yang bisa menggaji dengan pemain segitu dengan kualitas seperti itu? Minimal kan klub-klub besar, Real Madrid, PSG, Barcelona, itu pun juga mungkin mereka masih mikir mereka. Ya mau nggak mau ya pakai koneksi Saudi Arabia lah, atau Timur Tengah lain gitu. Ya ini yang mesti dilakukan oleh Omar Berada dan tim, Christopher Vivell, menggunakan semua networkingnya untuk coba menawarkan pemain-pemain ini. Kayak Anthony 200.000, siapa yang mau gaji? Coba 200.000. Minimal dia ke klub Inggris saja, yang lain gue rasa nggak mungkin kali. Ya minimal ke Arab Saudi dia dengan umur semuda itu, masih 23 atau 24 gitu Anthony. Oke, jadi gue selalu bilang bahwa ketika Sir Jim Ratcliffe, Ineos itu udah bisa tegas ke eksekutif, coba deh gue pengen lihat tegas ke pemain. Bener gak nih membuang separuh lebih pemain? Ya, pertanyaannya bisa gak nih dilakukan? Ya kan? Ya, semoga sih dengan networkingnya Berada, networkingnya Vivell, ya ini bisa semua dilakukan. Oke, sampai gitu aja. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.